Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada beliau-beliau semua. Dan yang saya takzimkan, ayahanda dan ibunda semuanya yang hadir di majelis subuh kita kali ini, mari sama-sama pertama-tama kita niatkan untuk beriktikaf di masjid agar duduk kita terhitung sebagai ibadah. Dan yang kedua, mari sama-sama kita luruskan lagi niat kita untuk mengkaji lebih mendalam daripada agama Islam, karena tidak ada satu majelis yang Allah sebutkan di langit nama-nama orang yang hadir di majelis tersebut kecuali itu adalah majelis ilmu dan zikir. Dan di hadis lain disampaikan oleh Rasulullah bahwasannya majelis ilmu diliputi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan pagi hari ini kita diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah bapak-bapak semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, taufik dan hidayah Allah selalu langgang sampai akhir hayat. Dan kita semua insya Allah mudah-mudahan amin ya rabbal alamin diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah bapak-bapak, kita sudah berjalan lama. Kajian pertama kita pernah mengkaji yaitu kitab Kubrul Yakiniyat yang dituangkan dalam bentuk presentasi ya, slide. Dan alhamdulillah sudah selesai. Terakhir kemarin kita mengkaji, setelah kita mengkaji akidah, karena akidah ada bab namanya sam'iyat yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib di masa depan, seperti munculnya Dajjal, hari kiamat, tanda-tanda kiamat. Maka setelah itu kita mengkaji pada pembahasan lalu tentang fikih tahawulat, di mana di dalamnya kita mempelajari apa sih tanda-tanda kiamat, kemudian bagaimana kita menyikapi akhir zaman. Dan alhamdulillah sekarang kita kembali lagi kepada pelajaran akidah, tapi kita pakai yang namanya kitab turas. Kalau kitab turas tuh di kalangan pesantren dinamakan dengan kitab kuning lah. Kenapa kitab kuning? Karena dulu cetakannya berwarna kuning. Sekarang sudah nggak berwarna kuning tapi berwarna putih. Saya sudah sampaikan kepada Pak Rudi, kalau insya Allah nanti saya akan terjemahkan kitab Aqidah Thahawiyah ini. Insya Allah mudah-mudahan minggu besok sudah selesai, jadi bisa dijadikan sebagai inventaris buat masjid. Dan saya berharap sekali jamaah ketika mengaji memegang kitabnya gitu. Jadi ada sedikit peningkatan bahwasannya ada buku yang dipegang gitu. Dan kita niatkan ini untuk kita menambah keilmuan keislaman kita. Nah kemudian bapak-bapak, sekarang kita sudah masuk nih ke dalam kitabnya, tetapi muqaddimah. Di dalam muqaddimah kitab ini, ya ini karena saya belum selesai jadi saya share dulu. Di dalam muqaddimah kitab ini kita akan menyinggung dua hal. Dua hal ini, pertama bagaimana sih metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan akidah. Kan kemarin kita sudah bahas siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian makna tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kita akan singgung di muqaddimah kitab kita ini, yaitu kitab Aqidah At-Thahawiyah. Sebelumnya
sebelum kita masuk ke dalam kitabnya, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama musannifnya, sama penulisnya siapa. Nah, Aqidah Thahawiyah itu ditulis oleh namanya Imam Al-Allama Al-Hafiz Al-Muhaddis Muhammad Ahmad Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Azdi Al-Misri At-Tahawi Al-Hanafi. Jadi sekali lagi nama beliau adalah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Azdi Al-Hajri Al-Misri Al-Hanafi. Nah itu banyak banget. Jadi kalau ini dalam bahasa kita tuh ada namanya penisbatan Pak dalam bahasa Arab. Misalnya ada dulu ulama terkenal Indonesia namanya Syekh Nawawi, di Mekah itu terkenal. Seluruh dunia mengakui keilmuannya. Namanya Syekh Nawawi Al-Jawi. Al-Jawi itu artinya dari Pulau Jawa. Al-Bantani dari Banten. As-Sundawi dari Sunda. Al-Battawi dari Betawi. Dulu di dalam bahasa Arab ada namanya ini penisbatan. Al-Makki, Al-Qurashi, Al-Hashimi. Penisbatan ini asalnya dari mana gitu. Kemudian ini oleh penulis biografi Al-Imam Tahawi disebutkan beliau itu dinisbatkan negerinya itu dari Mesir. Kemudian mazhab fikihnya Hanafi. Jadi beliau mazhabnya Hanafi nih Bapak-bapak, bukan Syafi'i. Kemudian ya beliau dilahirkan di mana? Beliau itu dilahirkan pertama pada tahun 239 Hijriah ya di Mesir. Kemudian beliau ini hidup di dalam keluarga yang sangat agamis dan keluarga yang mendidiknya dengan ilmu agama. Wa kadzalika ummuhu kanat tahduru majlis al-Imam Syafi'i. Bapaknya adalah seorang ulama. Kemudian ibunya murid daripada Imam Syafi'i. Jadi murid daripada Imam Tahawi ini punya orang tua yang ahli ilmu. Bapaknya ahli ilmu, kemudian ibunya juga ahli ilmu. Ibunya ini murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ya, siapa aja guru-gurunya? Guru-gurunya adalah diantaranya pertama Al-Imam Yunus bin Abdil A'la Al-Misri. Beliau belajar kepada Imam Yunus. Beliau seorang ulama dari mazhab Maliki. Kemudian kama akhadha anil a'immatil hufaz Abi Zur'at ad-Dimashqi. Kemudian beliau juga belajar kepada imam-imam ahli hadis, salah satunya Abu Zur'ah ad-Dimashqi. Kemudian wa baraza fi ilmil hadisi wa fi fil fiqhi. Singkat cerita, beliau ini kemudian menjadi ahli hadis dan ahli fikih. Kemudian wa tafaqqaha bil qadi Ahmad bin Abi Imran Al-Hanafi. Kemudian beliau juga belajar kepada seorang kadi hakim terkenal namanya Ahmad bin Abi Imran. Beliau dari mazhab Hanafi. Ini luar biasa. Tadi yang pertama gurunya dari mazhab Maliki, ibundanya belajar kepada Imam Syafi'i. Kemudian sekarang belajar ke ahli fikih Hanafi. Jadi memang ulama seperti ini Bapak, harus ada riwayat keilmuannya. Kemudian wartahala ila Syam. Kemudian beliau pergi menuntut ilmu ke negeri Syam, dari Mesir hijrah ke Syam. Kemudian falaqiya qadi Dimashq Aba Khazim Abdul Hamid bin Abdul Aziz As-Sukuni. Kemudian beliau belajar lagi kepada seorang ahli fikih mazhab Hanafi. Siapa? Abdul Hamid bin Abdul Aziz. Wa tafaqqaha alaihi aidan. Enggak sampai di situ, ya. Wa qala al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi fi Tabaqatil Fuqaha akhadha al-ilma an Abi Ja'far bin Abi Imran wa Abi Khazim wa ghairihima wa kana Syafi'iyan yaqra'u ala Abi Ibrahim Al-Muzani. Enggak sampai di situ Bapak-bapak, beliau belajar lagi kepada ulama Syafi'iyah. Siapa? Yaitu
Abu Ja'far bin Abi Imran. Jadi banyak ini Pak guru-gurunya dari banyak disiplin ilmu, sehingga singkat cerita beliau menjadi seorang ulama besar. Jadi memang Pak proses ulama menjadi ulama itu berat, prosesnya panjang. Ya samalah seperti seorang yang ingin menjadi fisikawan, ahli kedokteran juga prosesnya panjang gitu. Dalam ilmu agama juga sama, nggak seminggu dengerin kaset kemudian jadi ulama gitu, seminggu dengerin ceramah kemudian jadi ulama, nggak, prosesnya panjang. Periwayatan biografi dalam belajarnya gimana gitu. Nah kan beda kalau mungkin sekarang terlalu mudah gitu untuk mencap atau memberikan gelar seorang ulama gitu. Bahkan dulu Pak, kalau kita mau lihat sejarahnya Imam Bukhari itu, kitab Imam Bukhari, kitab hadis ya, yang dibaca di masjid-masjid. Bahkan ada sebagian masjid tiap habis sholat baca hadis Bukhari, hadisnya sahih semuanya. Itu Imam Bukhari, beliau untuk mendapat pengakuan sebagai imam, sebagai ulama, itu prosesnya panjang. Beliau pertama dari Bukhara, belajar hadis kepada banyak ilmuwan di sana. Kemudian ke Samarkand, kemudian ke daerah-daerah Khurasan, dari Khurasan baru ke Baghdad. Untuk mencari satu hadis aja, ya sekarang mah udah jasanya Imam Bukhari kita enak, ada namanya Maktabah Syamilah. Tapi Imam Bukhari dalam berkontribusi nyari satu hadis aja harus berjalan jarak dari Jakarta ke Surabaya dan ngetes hadisnya. Begitu sampai di Baghdad, orang-orang Baghdad waktu itu menjadi pusat peradaban umat Islam. Pokoknya siapa yang mau terkenal sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang ulama, dia harus datang ke Baghdad. Nah, Imam Bukhari datang ke Baghdad, reputasinya waktu itu udah sangat bagus, terkenal. Kata ulama Baghdad, panggil itu yang namanya Muhammad bin Ismail atau yang dikenal sebagai Bukhari. Jadi di sana itu ada namanya semacam aula itu untuk bahasanya untuk mengetes itu keilmuan seseorang. Ketika dikenal ahli fikih, dites kefikihannya, datang 1000 ulama Baghdad ke dalam aula itu. Imam Bukhari diundang datang, dan masing-masing seorang ulama memberikan pertanyaan tentang hadis. Misalnya hadis, misalkan ya Bapak-bapak, tentang niat. Ini periwayatannya, ini hadis diriwayatkan dari si A, dari si B, dari si C, dari Rasulullah. Nah, oleh para ulama Baghdad, silsilah periwayatan itu dirubah. Ini hadis tentang niat, diriwayatkan dari C, diriwayatkan dari B, diriwayatkan dari A. Coba benerin tuh silsilah periwayatannya. Dari 1000 ulama masing-masing nanya hadis kayak begitu, dibolak-balik, suruh benerin. Dan Imam Bukhari menjawab semuanya dengan benar tanpa salah. 1000 pertanyaan dari para ulama itu dijawab semua dengan benar tanpa salah. Pada waktu itu baru Imam Bukhari diakuin sebagai imam, baru diakuin sebagai ahli hadis, baru diakuin sebagai ulama. Itu pengakuan seperti itu nggak mudah gitu. Nah, kalau sekarang ini terkesan sangat kayak nggak ada harga gitu. Yang naik mimbar ulama, belum tentu juga itu. Harus bagaimana riwayat keilmuannya itu, bagaimana biografinya, belajarnya gimana, kemudian direkom nggak oleh guru-gurunya, terus bagaimana dia, apa kitab yang dipelajarinya, harusnya seperti itu. Nah, ini kayak Imam Tohawi aja tadi, mulai dari keluarganya, bapaknya seorang alim, ibunya muridnya Imam Syafi'i. Imam Tohawi begitu lahir, begitu anak kecil dia belajar sama bapak ibunya, dikirim ke Damaskus, dikirim ke sini, dikirim ke sini, belajar sini, baru jadi dia Imam Tohawi, baru dia ulama besar. Nah, itu prosesnya panjang. Makanya di sini kita harus meluruskan paradigma pemikiran kita, dalam menggelarkan atau memberikan predikat tentang keulamaan, karena nggak mudah gitu. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dan diriwayatkan dari dalam hadis Sahih Bukhari ya, Sahih Bukhari, hadisnya sahih pasti, yang menyatakan bahwasannya
Singkatnya, potongan hadisnya, hatta lam yabqa fihim alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sampai jikalau tidak ada orang yang alim. Alim itu single dari kata ulama. Sampai di antara manusia nggak ada orang yang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka orang-orang akan mengambil tokoh pemimpin-pemimpin yang juhala. Juhala itu orang yang bodoh, yang belum belajar. Sebetulnya dia belum punya ilmunya, belum belajar, tapi dia dijadikan ulama. Kemudian Rasulullah bersabda, fasu'ilu, kemudian mereka itu akan ditanya banyak permasalahan. Fa'aftau bi ghairi ilmi, karena udah kadung terkenal, ya mereka-mereka yang diangkat jadi ulama ditanya kan nggak mungkin nggak jawab. Kata Rasulullah, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka akan berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat lagi menyesatkan. Nah ini makanya umat Islam butuh kepada ulama-ulama yang benar, ulama gitu, belajarnya bagaimana. Makanya saya selalu pesankan kepada masjid-masjid yang besar seperti salah satunya Al-Aqsa, dimanapun saya menyampaikan, saya harus berpesan, sokonglah mereka-mereka yang mau belajar, sokonglah mereka-mereka yang mempunyai potensi, dan gak akan rugi, Allah yang akan ganti. Ya, dana dari umat Allah yang akan ganti, gak bakalan habis, janji Allah begitu. Maka jangan kita pernah ragu, jangan, karena semuanya Allah yang akan mengatur. Dan tidak hanya terbatas sebetulnya kepada ilmu agama, bahkan mungkin ada yang dari kaum muslimin tidak mampu, tapi dia punya potensi untuk menjadi seorang lawyer, menjadi seorang perawat. Harusnya masjidlah yang jadi ini, karena memang dulu zaman Nabi masjid ini ya pusat peradaban. Jangan sampai nanti ada seorang muslim yang dia memang pengen belajar, pengen menuntut ilmu, terus ternyata tempat dia berlindungnya yaitu masjid tidak bisa membantu, akhirnya lari ke tempat ibadah non muslim. Dan ini terjadi di Bintaro, dan saya ada buktinya, ada saksinya yang cerita langsung ke saya. Larinya ke tempat ibadah lain non muslim dan dikucurkan langsung. Apa yang terjadi Bapak-bapak, andai kata suatu saat dia jadi pengacara, dia akan berkata, saya dibesarkan oleh ini nih, ibadah ini. Waduh, ini gimana kaum muslim ini? SDM kita harus bangun. Kalau enggak, ya berapa tahun lagi nanti pengacara-pengacara atau bahkan mungkin ulama-ulama itu dibiayain oleh mereka, kan nggak lucu gitu. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi memang Bapak-bapak, kita mari tekankan lagi dalam menuntut ilmu, dalam menyokong para penuntut ilmu, memang butuh biaya gitu. Nggak bisa dipungkiri, para ulama dulu belajar ke sini, kan butuh biaya. Sedangkan orang yang fokus dia belajar, ya orang yang fokus dalam menuntut ilmu, dia akan sulit gitu untuk dia membagi dengan kerja shift-shiftan misalnya. Akan sulit, dan itu saya pernah mengalami itu waktu saya menjadi mahasiswa di Al-Azhar. Makanya di dalam kitab fikih, salah satu orang yang berhak untuk menerima zakat adalah para penuntut ilmu, tapi penuntut ilmu yang syar'i, yang dia tidak punya kesempatan untuk bekerja. Itu dia berhak buat zakat. Dikasih, dia belajar di pesantren, belajar fikih, belajar tajwid, dia nggak punya kesempatan, karena belajar seperti itu dia harus menghafal ini, dia harus mengulang ini, dia harus mendiskusikan ini. Jadi pikirannya akan terfokus di situ. Maka dia harus disokong, dan jangan takut, siapa yang menyokongnya itu jadi wakaf amal jariah sampai akhir hayat, itu pahalanya ngalir. Jadi dia seorang ulama, dia mendakwahkan Islam, itu pahalanya ngalir terus. Imam Tahawi ini, ya Imam Tahawi kita lihat Bapak-bapak, ya waktu belajarnya dibantu oleh para orang-orang dermawan. Sekarang jadi imam, kitabnya dipelajarin sampai detik ini. Padahal beliau hidup masa berapa tadi? 360 Hijriah. Sekarang 1400 berapa? Berarti selama 600 tahun lebih, udah berapa ratus tahun itu. Kitabnya masih dikaji. Orang yang menyokong dulunya itu ngalir terus pahalanya. Inilah wakaf terbesar itu. Makanya saya sedikit intermezzo, pertama
adalah dalam mencetak orang-orang yang benar berilmu, yaitu para ulama, membutuhkan biaya, membutuhkan perjalanan dia untuk belajar ke sana kemari. Yang kedua adalah kalau di sini bapak-bapak yang punya kesempatan, marilah ya masjid nih, terutama masjid, sokong mereka siapa aja. Nah itu yang mau saya sampaikan, karena jujur aja, sekali lagi saya ulangi, saya pernah diceritakan gitu sama orang yang dia mau belajar tapi kesulitan, akhirnya lari ke tempat ibadah lain dan turun Pak dananya. Dia ke masjid nggak turun Pak, nggak dikasih. Padahal masjidnya masjid besar, bukan di sini Pak, tapi masih di Bintaro, bukan di sini, tapi masih di Bintaro. Nggak turun Pak, dia lari kemana? Ke tempat ibadah lain, Pak Lang, langsung turun berat. Aduh, saya sedih ya. Itu gimana nanti kalau dia jadi orang-orang besar? Nah, ini yang harus kita paham. Oke Pak ya. Kemudian ya, murid-muridnya gimana? Murid-murid daripada Imam Tahawi ya, di antara muridnya adalah Al-Hafiz Yusuf bin Al-Qasim Al-Manji. Ya, ini imam besar ya. Ini seorang ahli hadis, muridnya itu Yusuf bin Qasim Al-Manji. Manji ini dari Maroko. Beliau di Mesir punya muridnya Maroko. Memang menuntut ilmu gitu, nggak mandang suku, nggak mandang ras, nggak mandang negara Pak. Kemudian wal Imam Abul Qasim At-Tabarani Sahibul Ma'ajim. Kemudian yang dikenal dengan Al-Imam Tabrani ya, beliau seorang ahli bahasa. Jadi muridnya Imam Tahawi ini ada yang jadi ahli hadis, ada yang jadi ahli bahasa. Kemudian wal Hafiz Abu Bakar Ibnul Mukri. Kemudian ahli hadis namanya Abu Bakar Ibnul Mukri. Kemudian siapa lagi? Wal Hafiz Abu Ahmad Abdullah bin Adi. Dan yang menjadi muridnya juga ada Abu Ahmad Abdullah bin Adi. Beliau seorang hakim di Mesir yang terkenal. Jadi dari mana-mana Pak. Memang Pak, waktu saya di Mesir Pak, itu saya melihat Al-Azhar itu sebagai pusat menuntut ilmu. Itu dari mana-mana datang Pak. Nggak mandang suku, nggak mandang ras. Pokoknya siapa yang dia punya keilmuan yang bagus, dia menjadi tokoh lah, menjadi pemimpin. Saya punya guru orang hitam Pak. Dan hitamnya hitam beneran Pak, bukan hitam kalau kita yang mungkin di Irian Jaya ada sedikit kecoklatan. Kalau ini mah hitam ya hitam Pak, hitam. Dan mohon maaf, ini saya menceritakan memang benar begitu. Bibirnya merah gitu, kemudian palanya botak, tapi Pak keilmuannya Pak, masya Allah, itu beliau luar biasa dari segi keilmuannya. Itu yang duduk di majelisnya dia yang belajar itu orang dari seluruh penjuru dunia, bisa dibilang dari ujung dunia ke ujung dunia, mulai dari barat dunia Maroko, terus ditarik sampai Indonesia. Itu ada semua muridnya Pak. Di mana? Di Mesir. Siapa ini orangnya? Orang hitam Pak, orang kulit hitam, orang Afrika. Jadi memang dalam Islam itu sudah mengajarkan nggak ada rasisme. Dia yang punya ilmu, dia yang mulia. Makanya kemuliaan seseorang di dalam Islam itu dengan ilmu dan takwa. Buktinya aja adalah Sayyidina Bilal. Ya, Sayyidina Bilal di zaman jahiliyah mana bisa jadi pemimpin, tapi karena dia berjasa dengan Rasulullah, kemudian dia punya ilmu, mengajarkan kaum muslimin, jadi terompahnya sampai ke sorga. Nggak ada peradaban manapun yang mengangkat derajat, mohon maaf, orang hitam seperti Islam. Banyak ulama-ulama Islam yang dari budak Pak, bahkan dari budak, bukan dari pembantu, dari budak kan rendah banget gitu. Itu terangkat derajatnya sampai ke langit lah bahasanya, karena ilmu. Salah satunya yang saya jumpai ini Syekh Fauzi ini. Satu lagi yang di zaman tabi'in dulu namanya Atha bin Rabbah. Beliau bahkan Pak lebih parah, udah aja pincang, kemudian kulitnya hitam, matanya merah, bibirnya tebel. Riwayatnya begitu Pak. Coba bayangin, kalau orang-orang kulit putih mungkin memandangnya itu nggak ada harganya. Tapi karena walaupun beliau budak, beliau membagi waktunya ke dalam 3 waktu. Pertama, waktu dia buat berkhidmat sama tuannya perempuan. Yang kedua, waktu dia buat menuntut ilmu. Yang ketiga, waktu dia buat beribadah sama Allah. Jadi dia sehari semalam itu dibagi 3 waktunya. Nah, singkat cerita, karena dia ini luar biasa dalam menuntut ilmu, oleh tuannya dibebaskan. Akhirnya beliau semakin giat dan singkat cerita menjadi seorang alim yang terkenal di Mekah, ngajar di Mekah. Nah, para khalifah penasaran,
mana yang namanya Ato gitu kan. Mungkin bayangan khalifah waktu itu Ato itu orangnya putih, sorban gimana. Pas khalifah lagi nyari, itu yang duduk di tiang masjid. Wah, khalifah langsung terkejut-kejut. Ternyata inilah Ato bin Abi Rabah, dan khalifah duduk di bawah. Waktu itu khalifah minta bahasanya privat buat anaknya. Kata Ato bin Abi Rabah, ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang ke tempatnya. Nah, itu kemuliaan yang luar biasa. Bayangin Pak, khalifah presiden minta gitu kepada seorang yang kulit hitam seperti itu. Jadi Islam ini sudah mengajarkan bagaimana orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya Pak ya. Kemudian ya, kita langsung masuk aja ke kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'allamatu hujjatul Islam Abu Ja'farin al-Warraqit Tahawi. Imam Al-Allamah Hujjatul Islam Abu Ja'far At-Tahawi, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata ya, hadza dzikru aqidati ahli sunnati wal jamaah. Jadi saya mukaddimah awalnya saya langsung potong, langsung masuk ke intinya. Kata Al-Imam Tahawi, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah penjelasan daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ketika menulis buku ini, Imam Tahawi itu sudah ada bayangan di ininya, di dalam pikirannya, bahwasanya apa yang dikarangnya ini merupakan penjelasan daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Kan ketika Imam Tahawi lagi nulis haza itu kan artinya ini, kan belum ditulis kan bukunya kan, berarti belum jadi. Tapi udah dikatakan ininya mana kan belum jadi. Maka kata para ulama, kata tunjuk haza yang artinya ini bisa menunjukkan sesuatu yang ada di dalam pikiran. Maka ketika Imam Tahawi menulis ininya mana yang ada di dalam pikiran Al-Imam At-Tahawi. Apa yang ada di dalam pikirannya? Penjelasan daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa itu akidah? Ini kita sering sekali, wah ini permasalahan akidah. Ini akidah itu apa? Harus kita ketahui itu. Akidah itu apa? Dan kenapa harus dipelajari gitu? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Imam Tahawi bilang ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan nggak mungkin Imam Tahawi terdorong untuk menulis apa yang ada di pikirannya kalau hal itu nggak penting. Ya kan seperti itu ya Bapak-Bapak ya. Sekali lagi kan tadi Imam Tahawi bilang ini adalah penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ininya kan ada di dalam pikirannya, karena kan baru nulis tuh. Ini kan belum selesai. Nggak mungkin kan bilang ini udah jadi nih, udah menjadi indrawi. Tapi kalau buku kan Imam Tahawi lagi nulis ini adalah ininya mana? Apa yang ditunjuk? Yang ditunjuk adalah yang ada di dalam pikiran. Nah, Imam Tahawi nggak mungkin bergerak untuk menuangkan apa yang ada di dalam pikirannya menjadi nyata kecuali hal itu hal penting. Apa hal penting itu? Akidah. Maka timbul pertanyaan, apa itu akidah dan kenapa dia penting untuk dipelajari dan kenapa kita harus mengetahuinya? Nah, ini kan yang jadi pertanyaan. Akidah, Bapak-bapak, secara bahasa artinya mengikat, ya. Jadi ketika saya mengikat tali, aqadtul habla, itu artinya saya ngikat tali sampai kenceng. Itu arti daripada akidah. Jadi akidah itu ngikat sesuatu yang kenceng, sesuatu yang diikat. Nah, mohon maaf. Sesuatu yang diikat itu namanya akidah. Saya yang mengikat dinamakan akid. Saya ngikat slow sampai kenceng, nggak lepas. Saya akid. Yang diikatnya namanya akidah. Jadi di sini ada sedikit korelasi nih. Nanti kita akan lihat korelasinya. Ya sekali lagi Bapak-bapak. Jadi ketika saya ini mengikat, saya ini dinamakan akid. Perbuatan saya aqada yaqidu. Sesuatu yang diikat namanya akidah. Diikat kenceng. Itu secara bahasa. Ya. Kemudian secara istilah akidah ini bisa diartikan at-tasdiq bil ahkam bizatiha.
dia membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul dengan hati. Intinya itu akidah. Nah, ini ada korelasi antara ngiket tali dengan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul dengan hati. Bahwasannya apa yang dibawa oleh Rasul, misalnya tentang hari kiamat, Allah itu Maha Esa, kemudian Al-Quran itu kitab suci, ini semua harus kita ikat dengan keras, jangan sampai lepas. Nah, itu dia korelasi antara mana bahasa dengan mana istilah. Rasulullah mengabarkan ada sorga, ada neraka, harus kita benarkan, harus kita percayai, dan harus kita ikat kepercayaan itu, jangan sampai lepas. Nah, timbul lagi pertanyaan, kenapa harus diikat terus, jangan sampai lepas? Karena kalau dia sampai lepas, maka ini menjadi sumber kecelakaan buat kita. Yang ada di dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah qul katakanlah Nabi Muhammad, maukah kami beritahukan siapa orang yang paling merugi? Kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka lah yang di dunianya ini sesat, sedangkan mereka menyangka udah berbuat baik. Kemudian siapa mereka? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum. Merekalah orang yang kufur terhadap Allah, ya, wa liqaihi, dan kufur terhadap akhirat, sehingga amal perbuatannya nol, sia-sia. Jadi kalau kita keyakinan ini nggak kita ikat sampai lepas, berarti amal perbuatan kita sia-sia alias masuk neraka. Makanya ini harus benar-benar diikat. Itulah kenapa kita pentingnya belajar ilmu akidah. Karena akidah ini menjadi sumber daripada seseorang itu untuk diganjar oleh Allah atau enggak. Jadi kalau kita mau nggak diganjar Allah, selamat di akhirat, berarti kita harus mengikat apa yang dibawa oleh Rasul di dalam hati kita. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, akidah di sini ya diartikan sebagai kata kerja, dia membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul dengan hati. Nah, inilah juga terjemahan daripada kata iman. Jadi kalau didefinisikan, iman itu apa? Sama juga, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul dengan hati. Kita beriman, nah ini akidah iman sama. Jadi akidah dan iman, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Nah, sebagian ulama ada yang mendefinisikan iman bukan hanya membenarkan di dalam hati, tetapi ada 3 komponen. Pertama, membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi ada 3 komponen tuh menurut sebagian ulama. Nah, sementara pendapat yang mayoritas dan unggul, iman itu hanya tersusun dari 1. Dia nggak tersusun dari 3 hal, yaitu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul dalam hati. Udah, itu cukup. Berarti mengamalkan nggak termasuk iman dong. Berarti mengucapkan dengan lisan nggak termasuk iman dong. 2 hal itu merupakan konsekuensi, bukan substansi daripada iman. Jadi konsekuensi orang yang beriman mengamalkan dengan anggota badan dan mengucapkan dengan lisan, itu konsekuensinya. Nah, kenapa ada perbedaan begini? Ya, dan apa namanya dampak dari perbedaan ini? Yang satu, para ulama menyatakan iman itu hanya membenarkan dalam hati. Yang satu enggak, dia tersusun daripada 3. Membenarkan dalam hati, mengamalkan dengan mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Nah, kok bisa ada beda begini? Dan dampaknya apa? Pertama, titik perbedaannya adalah ya dari segi bahasa. Yang menyatakan di sini bahwasannya iman itu membenarkan saja tanpa ada perbuatan dan ada ucapan, bersumber daripada yang ada di dalam surat Yusuf yang bunyinya wa ma kunta bimu'minil lana walau kunna shadiqin. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf ini pingin menjebloskan Yusuf ke dalam sumur, ya kan, singkat cerita mereka konspirasi dan dijebloskanlah Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kemudian
Mereka konspirasi diceritain kepada ayahnya Yakub. Ya, Yusuf itu dimakan oleh serigala. Terus kata saudara-saudaranya ngomong apa ke Nabi Yakub? Mereka ngomong wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Wahai bapakku, engkau itu tidak akan mukmin walau kunna shadiqin. Mukmin, engkau itu tidak akan mukmin kepada kami. Mukmin artinya dari kata iman, artinya engkau tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami ini benar. Nah, di sini dari ayat ini para ulama menyatakan, oh, yang namanya iman itu percaya di dalam hati. Karena ayat ini menunjukkan hanya percaya dalam hati. Nah, sementara yang satu lagi itu ada qaul daripada sahabat, daripada tabi'in, bahwasannya iman itu 3 perkara. Iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, mempercayai dengan hati, iqrarun bil lisan, kemudian mengikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, dibantah lagi oleh ulama yang menyatakan bahwasannya iman itu hanya percaya. Dibantahnya apa? Bahwasannya 2 hal tadi adalah konsekuensinya, bukan substansinya. Karena Al-Quran menyatakan kalau iman itu hakikatnya adalah percaya dalam hati dengan sepenuhnya. Jadi pendapat yang unggul adalah iman dan akidah itu adalah membenarkan apa yang ada dibawa oleh Rasul dengan hati. Karena dengan begitu maka orang yang bersyahadat kemudian dia belum sempat untuk mengamalkan sholat 5 waktu, maka dia tetap ada iman. Nah, kalau tadi pendapat yang tadi kan, kalau misalnya dia udah bersyahadat tapi dia belum sempat sholat, berarti dia nggak beriman dong. Kan dia udah belum mengamalin, baru cuma mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, tapi belum mengamalkan. Misalnya umurnya nggak cukup, ayo berarti dia wafat bukan dalam keadaan iman dong. Nah, makanya tafsiran yang kedua ini dia tafsiran yang bukan yang unggul. Kan banyak berapa orang yang masuk Islam tetapi belum sempat mengamalkan keislaman, keburu wafat. Apakah dia tidak ada iman wafatnya? Oh enggak, dia tetap beriman dan selamat. Maka di sini definisi iman atau definisi akidah adalah membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul dengan hati. Maka kalau kita tanya, berarti definisi akidah itu bisa ketahuan dong, ilmu akidah ya. Akidah sebagai ilmu bisa ketahuan di sini. Jadi ilmu akidah itu ilmu yang memberikan kita kaidah bagaimana kita mengimani apa yang dibawa oleh Rasul. Begitu jadinya. Rasulullah mengabarkan ini, kita mengimaninya bagaimana? Rasulullah mengabarkan ini, kita mengimaninya bagaimana? Nah, itulah yang dipelajari dalam ilmu akidah. Dan pentingnya ilmu akidah, andai kata seorang mengaku muslim tapi nggak ada akidah, maka dia nol. Sama kasusnya bapak-bapak seperti orang munafik. Orang munafik Pak dulu di zaman Rasul sholat 5 waktu nggak? Sholat Pak. Ikut jihad nggak? Ikut jihad walaupun males-malesan. Walaupun sholat 5 waktunya males-malesan. Sampai sholat jamaah juga bahkan sama Rasulullah. Tapi apakah mereka muslim yang benar, maksudnya selamat di akhirat? Enggak Pak. Mereka dijanjikan Allah masuk neraka jahanam paling bawah. Padahal mereka secara zahir sholat loh, bahkan ikut berjihad loh. Lah kok bisa nggak selamat? Karena di dalam hatinya nggak ada akidah. Tetapi karena secara zahir dia menampakkan keislaman, Rasulullah menggaulinya, ya, bermuamalah dengannya, disetatuskan sebagai orang Islam. Nah, makanya kalau ada orang yang misalnya nih, andai kata zaman sekarang pura-pura deketin umat Islam, ya baik-baikin, sholat jamaah, dia muslim gak? Oh, secara zahir muslim. Kalau dia wafat gimana? Wafat dimakamin secara Islam, tapi nanti di hatinya gak ada iman, gimana dong? Itu urusan Allah. Berarti nanti di akhirat dia gak selamat. Nah, makanya di sini pentingnya ilmu akidah biar kita selamat di akhirat. Kemudian ya, bapak-bapak, sekarang apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Nah, kita udah bahas pada pembahasan kemarin. Intinya adalah mereka yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi kalau ditanya definisi ahlus sunnah wal jamaah apa? Lah ini dia definisinya.
aswaja, mereka yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Nah, pas para masa Nabi dan sahabat, sekali lagi saya ulangi dan terus saya ulangi, pada masa itu masa yang sangat bersih, tidak pernah ada syubhat. Syubhat-syubhatnya dikit. Ada ayat mutasyabih, Ar-Rahman alal arsyistawa, Ar-Rahman bersemayam di arsy, itu mereka nggak ngomong. Nah, sampai datanglah masa setelah sahabat di mana orang-orang yang di luar Islam mulai masuk Islam. Ada yang bawa, kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam mazhab tauhidnya, ada yang bawa kepercayaan dari agama lalu dibawa ke dalam agama Islam. Ada yang terkagum-kagum dengan filsafat luar bawa ke Islam. Sehingga mulailah muncul syubhat-syubhat. Apa syubhatnya? Misalkan Pak, kan di dalam surat Al-Qiyamah itu disebutkan kalau kita di akhirat akan ngelihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di akhirat orang yang beriman dikasih kenikmatan terbesar, lebih nikmat daripada nikmatnya sorga, lebih nikmat daripada bidadari Pak. Apa nikmatnya? Yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Kita nggak tahu caranya gimana. Hukum dunia dan hukum akhirat beda. Yang jelas Allah tidak menyerupai makhluknya sedikit pun. Nah, datanglah pada zaman setelah sahabat, zaman tabi'in, pemikiran dari luar, terkagum dengan filsafat Yunani, terpengaruh, akhirnya menyatakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilihat di sorga. Nah, tidak mungkin dilihat di sorga. Mereka berdalih dengan argumen-argumen logisnya. Pada waktu itu tabi'in dan para ulama zaman itu belum sibuk terhadap hal-hal syubhat seperti ini. Akhirnya makin lama makin banyak yang ayat-ayat yang diwariskan oleh para sahabat, bagaimana memahaminya itu dibelokkan oleh banyak firqah-firqah Islam. Seperti tadi, ngelihat Allah tuh nggak mungkin di sorga. Jadi surat Al-Qiyamah tadi oleh mereka diaduk-aduk, diacak-acak lagi, seakan-akan maknanya bukan melihat Allah tapi menunggu Allah. Ya begitulah, ada takwilan banyak, semakin banyak syubhat. Nah, kaum muslimin nggak mampu waktu itu untuk membantah mereka karena mereka pakai argumen-argumen yang logis. Kaum muslimin pada waktu itu masih sibuk, ya, ulama ahlus sunnah wal jamaah yang salafus soleh masih sibuk, pertama dalam pembukuan ilmu fikih, kedua dalam ilmu hadis, ketiga dalam ilmu tafsir, kemudian muncul lagi ilmu tajwid, masih sibuk dalam hal itu. Sementara di sisi lain ada yang mulai ngacak-ngacak akidah karena terpengaruh pemikiran dari luar Islam. Kemudian datanglah sampai masanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pada awalnya belajar ke golongan Mu'tazilah. Yang dipelajarinya adalah ilmu debat, ilmu mantik, logik. Kan Mu'tazilah banyak menggunakan logika, ya kan? Kemudian setelah berjalannya waktu, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari melihat ini akidah tidak sesuai dengan salafus saleh. Ini harus dibenarkan. Gak bisa begini. Yang benar itu akidah salafus saleh. Salah satu permasalahannya adalah misalkan ya, salafus saleh menyatakan kita melihat Allah di sorga, itu akidah salaf. Mu'tazilah menyatakan oh nggak mungkin. Kata Imam Abul Hasan Asy'ari, yang benar adalah akidah salafus saleh. Yang benar ini. Tetapi akidah salafus saleh ini belum dibentengi dengan argumen-argumen, terutama argumen yang bersifat logika. Masih kosong. Ayat-ayatnya banyak. Dari segi bahasa juga belum dibentengi. Maka Al-Imam Abul Hasan Asy'ari berbekal dengan skill yang dia pelajari sebelumnya, beliau tobat dari Mu'tazilah, membuka jubahnya. Kata beliau, saya buka jubah ini sebagai simbol kalau saya berpindah dari Mu'tazilah kepada mazhab salafus saleh. Beliau tanggalkan. Dan disitulah beliau mulai membentengi akidah salafus saleh. Allah bisa dilihat di akhirat, di sorga. Kemudian orang yang dosa besar itu tidak kufur. Kalau orang Mu'tazilah menyatakan yang dosa besar itu kafir, Pak. Mu'tazilah menyatakan itu, berarti orang yang berzina itu jadi kafir. Misalnya, kenapa mereka menyatakan begitu? Zina kan dosa besar. Karena ada hadis yang menyatakan la yu'minu
Allahumma sholli ala sayyidina, yang artinya begini, tidaklah seseorang itu beriman ketika dia berzina. Berarti ketika dia berzina dia imannya keluar, kafir, dosa besar. Ya, katanya begitu. Ya, menurut satu firqah. Kemudian kata Imam Al-Asy'ari dia tidak kufur. Karena yang dimaksudkan hadis tadi imannya keluar, maksudnya iman yang sempurnanya keluar, tapi imannya masih ada. Kalau dia masih bersyahadat, dia masih sholat, masih muslim, masih mukmin. Nah seperti itu. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari mulai membentengi. Pada saat itu mulailah para ulama berbondong-bondong mengaminkan apa yang dilakukan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, dari golongan fuqaha ahli fikih, dari golongan ahli tafsir, dari golongan ahli hadis, dari golongan ahli tasawuf, semuanya berbondong-bondong mengaminkan akidah yang dibentengi oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan pada saat itu dinamakanlah argumen Imam Abul Hasan Asy'ari dinamakan dengan Asy'ari. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari sebetulnya tidak membawa akidah baru, membentengi akidah salaf. Makanya Pak, kalau kita baca kitabnya murid-murid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, itu banyak yang membantah daripada ateisme, membantah klaim Allah punya anak, membantah klaim-klaim syubhat yang dari luar Islam. Itu kalau kita baca tafsirnya Fakhrul Razi, Bapak-bapak, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu sampai berapa jilid, itu 20 jilid, itu isi Masya Allah, rahasia-rahasia Quran ada di situ Pak. Walaupun itu ada kritikan setelah dari Ibnu Taimiyah, tapi tetap aja nggak mengurangi derajat kehebatan tafsir itu Pak. Semua ulama tafsir merujuk ke situ. Masya Allah, itu dari A sampai Z dibahas itu oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sampai beliau tuh ngebahas waktu zaman beliau Pak ya, ngebahas bagaimana Isra Mi'raj itu bukan perkara mustahil secara sains. Dibahas oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya dengan detail, dengan sains yang ada di zamannya. Itu dijelasin panjang Pak, sampai 2 lembar lebih itu. Bagaimana kejadian Isra Mi'raj itu bukan hal yang mustahil. Dan ternyata memang sains modern menyingkap itu bukan hal mustahil. Itu udah dibahas Pak sama Fakhruddin Ar-Razi Pak. Itu dalam tafsirnya. Itu beliau ini pengikutnya daripada Imam Abul Hasan Asy'ari. Ada yang merot kepada orang Kristiani. Ketika siapa? Al-Imamul Baqillani. Ya, Al-Imamul Baqillani diundang ke Eropa oleh Raja Romawi. Kemudian beliau ini pingin dipertemukan dengan pendeta sana Pak, mau didebatin, pendetanya ada banyak, dipertemukan. Kemudian pendeta ini ingin menyerang, ya, menyerang Al-Imamul Baqillani, menyerang Islam lewat Imam Al-Baqillani. Nah sebelum diserang, Al-Imamul Baqillani udah tahu kalau mereka itu pingin menyatakan bahwasannya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Imam Baqillani udah tahu duluan. Sebelum mereka mengeluarkan pertanyaan itu, Imam Baqillani nanya dulu, bagaimana kabarnya wahai para pendeta, sehat? Bagaimana dengan keluarga dan anak-anakmu? Seketika mereka marah Pak. Kata mereka, wahai Imam, bukankah kamu tahu kalau kami itu dilarang untuk menikah dan mempunyai anak? Kenapa kamu tanyakan hal ini? Dibalikin oleh Imam Baqillani, kalau kamu saja merasa tersinggung dibilang punya anak, bagaimana dengan Tuhan? Dia dinyatakan, kamu aja tersinggung kok, apalagi Tuhan. Kamu menyatakan anak itu sebagai aib, apalagi Tuhan. Ayo. Sebelum dia menyatakan begitu, Imam Baqillani udah nangkep duluan. Nah Imam Baqillani itu adalah keluar atau lulus daripada madrasahnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah semenjak saat itulah para ulama jadi berbondong-bondong, akidah Asy'ariyah tersebar di seluruh penjuru dunia Islam, diterima. Jadilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang dinyatakan atau yang dikuatkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Walaupun setelah masa itu berujung lama Pak, dan dianut oleh kaum muslimin mayoritas Pak, mayoritas. Bahkan pahlawan Islam yang besar Pak, Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk Masjidil Aqsa, itu ketika beliau melihat Kairo ini dikuasain Syiah, beliau ini hebat Pak. Nggak caranya, ayo kita perangi Syiah, ini bukan Islam, kita tempur. Nggak Pak, nggak kayak umat Islam sekarang. Suriah itu Syiah, ayo kita ribut sekarang. Wah jadinya kan hancur Pak.
Salahuddin Ayyubi itu cerdas Pak. Dia jadi menteri Syiah dulu Pak. Jadi Salahuddin Ayyubi itu pernah jadi menteri Syiah Pak, di negeri Fatimiyah. Silahkan cek di googling. Sebelum beliau menjadi pemimpin Mesir, jadi menterinya Syiah, bayangin Pak, tangan kanan Syiah. Habis itu beliau melihat ini pemimpin dinasti Syiah ini lemah dan udah mau runtuh, didiemin aja sama Salahuddin Ayyubi. Runtuh sendiri Pak, runtuh sendiri, dan otomatis Salahuddin Ayyubi naik. Salahuddin Ayyubi naik menjadi pemimpin di Mesir, langsung dibersihkan Syiah-Syiah yang ada di Kairo. Oleh beliau, pemerintahan yang tadinya di Kairo dipindahin ke atas gunung. Dan waktu itu beliau mendirikan madrasah-madrasah yang mengajarkan akidah Asy'ariyah oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan jadilah Al-Azhar yang kita kenal sekarang dengan pusat sebagai akidah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafus Saleh. Itu jasanya Salahuddin Al-Ayyubi Pak. Dan beliau punya gurunya Ibnu Shaddad. Itu beliau seorang ulama besar Asy'ari juga Pak. Jadi Asy'ariyah ini udah diaminkan mayoritas 90% umat Islam. Udah diaminkan bertahun-tahun Pak, bukan 1 tahun, ratusan tahun Pak. Nah, bagaimana dengan Imam Thahawi? Imam Thahawi ini hidup sebelum daripada Imam Asy'ari. Akidahnya nggak ada yang beda Pak. Nanti kita di depan lihat. Yang kita kenal akidah sifat 20, lah itu dah yang tertuang di dalam akidah Thahawiyah, sama persis. Jadi memang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh kayak estafet gitu. 1, 2, 3 dari salafus soleh terus dibawa oleh Imam Thahawi, dibawa terus sampai masanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, itu sama Pak semuanya. Makanya nanti ada metode dalam menetapkan akidah Pak. Metodenya ahli debat sama metodenya ahli hadis. Imam Thahawi ini dari metodenya ahli hadis. Kalau ahli hadis, dia cukup mendengar ada hadis, ada ayat Quran begini, dah cukup. Kalau ahli debat, karena motivasinya untuk mendefense, maka dia dibutuhkan ilmu logika, maka dia dibutuhkan ilmu filsafat. Ilmu filsafat bukan buat menetapkan akidah, tapi buat ngebantah mereka ahli filsafat. Gimana saya mau mendebat fisikawan sementara saya nggak paham fisika? Kan nggak lucu, kan begitu. Ini ulama mau mendebat ahli filsafat, berarti ulama ini harus paham dulu filsafat. Ulama ingin mendebat orang-orang yang ada di luar Islam, berarti harus paham dulu ilmu debat, ilmu logika. Nah, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 2 metode Pak. Metode yang ahli debat, ahli mantik ya, bahasa ininya atau bisa dibilang ahlul akli sama ahlul hadis. Kalau ahlul hadis dia nggak mendefense motivasinya, hanya menetapkan. Nah, ini Imam Thahawi. Kalau kayak dulu kita Kubrul Yakiniyat punya Imam Al-Buti, itu metodenya ahlul akli, untuk mendebat, untuk mendefense. Contoh kecil aja, Zakir Naik Pak, nggak bisa kan mendefense inian Islam dengan tanpa dia punya memahami ilmu kedokteran, memahami ilmu fisik, kan nggak bisa. Begitu juga dengan para ulama. Nah, hanya saja ada kaum yang nggak paham ketika membuka kitab-kitab Asy'ariyah. Loh, ini kan filsafat, loh ini kan ini. Ya, pahami dulu, bukan akidah Asy'ariyah ini dari filsafat atau pakai filsafat, tapi istilah ini digunakan untuk membantah mereka loh, yang mereka itu akidahnya menyimpang. Ini yang harus difahami. Nah, kemudian Bapak, seiring berjalannya waktu, barulah di sana muncul Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah nggak setuju. Oh, Asy'ariyah ini disebutkan sebagai Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah begini loh. Dan kemudian kata Ibnu Taimiyah, inilah salaf. Nah, inilah yang kemudian muncul nanti masa-masa setelahnya, ya, bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah seperti yang diklaim Ibnu Taimiyah. Padahal mayoritas umat Islam 90% itu sudah mengaminkan apa yang dibawa oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Oke, itu yang harus kita tahu. Jadi Pak, kembali lagi di sini pada kitabnya. Hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah penjelasan. Jadi ini yang ada di dalam otaknya Al-Imam Thahawi. Ini adalah penjelasan. Ya, akidah kita udah tahu, paham makna akidah itu apa. Ahli sunnah wal jamaah kita udah tahu ahli sunnah. Jadi kita akan disebutkan apa sih yang harus kita yakini dengan hati kita,
yang itu sesuai dengan salafus soleh, dengan Nabi dan para sahabat. Itu nanti kedepannya akan disebutkan. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut sampai akhir kitabnya Bapak-Bapak, dan doakan saya mudah-mudahan bisa selesai untuk menerjemahkan kitab ini pada minggu ini. Di samping ini juga saya kabarkan Bapak-Bapak, kajian yang kubrol yakiniyat itu juga masih dalam tahap proses saya bukukan lagi. Jadi insya Allah nanti dari hasil kajian kita akan berbuah dengan buku Pak Agung ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan karena terkait waktu. Apakah ada pertanyaan sebelum ditutup Bapak-Bapak? Berarti ada 2 pertanyaan nih Pak. Pertanyaan pertama adalah orang yang berilmu diangkat derajatnya Allah, apakah di akhirat aja atau di dunia juga? Mungkin itu ya Pak ya. Yang kedua adalah, kok tadi di ayat disebutkan seakan-akan tidak akan dijadikan imam orang yang zalim, tapi nyatanya ada kok dan banyak, betul Pak ya? Saya tangkapnya begitu. Baik, kita jawab yang pertama Bapak. Janji Allah Bapak, di dalam surat Fatir kalau nggak salah, saya lupa, yang bunyinya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Darajat, banyak derajat. Nah, kalau dari redaksinya Pak, tidak Allah menyebutkan di dunia aja atau di akhirat aja. Berarti redaksinya ini umum, mencakup dunia dan akhirat. Artinya orang yang beriman dan berilmu itu ditinggikan oleh Allah derajatnya di dunia dan di akhirat. Sebagai bukti, walaupun itu nggak di sisi lain nggak mencegah dia itu dapat cobaan, dia itu dapat musibah. Jadi di satu sisi Allah angkat derajatnya, di satu sisi juga bisa jadi Allah tetap kasih cobaan. Ada satu kisah begini Pak, Imam Ibnu Malik Pak, beliau ahli nahu Pak, ahli nahu besar Pak, terkenal. Cuman beliau nggak punya murid Pak, baik nggak punya murid. Padahal alim Pak, bahasa kita sekarang nggak punya jamaah lah. Kalau ada pengajian dia jamaahnya dikit banget. Padahal dia orang berilmu Pak, sampai dia itu keliling ke pasar waktu itu. Kemudian beliau bilang, siapa yang mau belajar ilmu nahu? Siapa yang mau belajar ilmu nahu bahasa Arab? Nggak ada yang jawab Pak. Habis itu beliau pulang beliau berdoa kepada Allah, ya Allah saya udah sampaikan, jadi saya nggak ada dosa nih. Habis itu beliau nulis kitab. Besoknya begitu lagi Pak, siapa yang mau belajar bahasa Arab? Nggak ada Pak, ibaratnya dagangannya nggak laku. Pulang lagi Pak, nulis kitab lagi, sholat, ya Allah, Allahumma ballaghtu, ya Allah saya udah sampaikan. Besoknya lagi begitu lagi Pak, sampai beliau itu lagi nulis kitab, muridnya cuma satu yang datang, Imam Nawawi Pak. Imam Nawawi waktu itu masih kecil Pak, yang punya kitab Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, itu datang ke Ibnu Malik, kata-kata, Assalamualaikum, mau belajar saya ilmu nahu. Cuma dia seorang Pak. Akhirnya karena Imam Nawawi ini hadir di rumahnya Ibnu Malik, diabadikan namanya di dalam kitabnya, Rajulun minal kirami indana, ada seorang yang mulia datang kepada kami. Jadi diabadikan tuh Pak di dalam kitabnya Imam Ibnu Malik. Habis itu beliau wafat Pak, muridnya cuma sedikit doang Pak, segitu doang, jemaahnya cuma satu doang. Tapi setelah beliau wafat, baru orang-orang melek, wah ternyata ini orang alim ya, orangnya luar biasa berilmu, dan diakuin keilmuannya. Dan kitabnya Pak, sekarang dari penjuru barat bumi sampai timur bumi Pak, itu ilmu nahu pasti belajar kitab dia Pak. Dan setiap kita belajar, selalu orang belajar itu rahimahullah, semoga Allah merahmati. Itu di pesantren-pesantren Indonesia Pak, dia di mana-mana itu pasti belajar namanya Alfiyah Ibnu Malik, itu punyanya Ibnu Malik. Itu dipelajarin Pak. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Imam Ibnu Malik, tapi bukan dengan cara ngebanyakin jamaah, tapi dengan cara mengabadikan karyanya. Bayangin Pak, seantero dunia Pak yang penuntut ilmu, itu kalau dia sampai nggak kenal Ibnu Malik, dia bukan penuntut ilmu agama Pak. Itu pasti kenal Pak. Ditinggikan derajatnya seakan-akan Ibnu Malik belum wafat, masih hidup. Contoh juga Imam Syafi'i Pak. Imam Syafi'i dulu Pak, itu dia anak yatim Pak, dan miskin. Awalnya kan lahirnya di Gaza. Kemudian kata emaknya, bahasanya begini, waduh nak, kita ini di sini miskin, fakir, yuk kita pindah yuk ke Mekah yuk. Di Mekah itu kan mereka memuliakan ahlul bait, keluarga Nabi. Imam Syafi'i ini termasuk keluarga Nabi. Yuk kita pindah yuk ke sono. Pindah ke Mekah. Di Mekah Imam Syafi'i belajar. Ternyata masih fakir juga Pak di Mekah.
fakir juga, tapi ibunya ini luar biasa Pak. Kata ibunya, nak, kamu belajar, ada seorang namanya Imam Malik di Madinah sana. Kan dulu mah jalan kaki Pak, apalagi kalau orangnya fakir kayak Imam Syafi'i, itu jalan kaki Pak, bukan naik onta. Naik onta mah sekarang mungkin udah kelasnya Alphard kali ya. Udah Alphard, kalau jalan kaki Imam Syafi'i Pak, bayangin. Tapi Imam Syafi'i waktu itu udah hafal ribuan hadis, dan Imam Syafi'i tahu di Madinah itu ada seorang imam besar namanya Imam Malik, punya kitab hadis namanya Al-Muwatta. Sebelum Imam Syafi'i datang ke Imam Malik, itu dihafalin dulu seluruh kitabnya. Pas sudah nyampe ke Imam Malik, kata Imam Malik, saya ngarang kitab ini 7 tahun, sedangkan kamu ngapalin kitab ini 7 hari. Imam Malik tuh. Jadi ada ratusan hadis tuh. Imam Malik ngarang 7 tahun, dihafalin sama Imam Syafi'i 7 hari. Bayangin Pak. Nah, kata ibundanya apa? Habis dari Imam Malik suruh pergi ke Irak, ketemu muridnya Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf. Itu kata ibunya, nak, kamu pergi menuntut ilmu, jangan pulang sebelum jadi, nanti kita ketemu lagi di sorga. Tuh ibunya, karena ibunya udah nganggep, wah saya udah tua, saya nggak punya ini, kayaknya nggak bakalan ketemu lagi, ntar ketemu kita di sorga, katanya begitu. Disuruh pergi. Akhirnya Imam Syafi'i pergi. Dari Madinah udah selesai sama Imam Malik. Imam Malik udah setuju, ini keilmuannya udah diakuin. Pergi lagi Imam Syafi'i ke Baghdad, dari Madinah ke Baghdad. Di Baghdad belajar sama Abu Yusuf dan jadi seorang hakim besar, terkenal. Namanya kedengeran di Mekah. Ada namanya Muhammad bin Idris, hakim yang alim, hakim yang ini. Kedengeran sama ibunya Pak. Kata ibunya, wah ini anak saya nih, kalau udah begini pulang, suruh pulang. Kata ibunya tuh. Wah, pas udah apa namanya, disampaikan salamnya, disuruh pulang. Imam Syafi'i waktu itu terkenal Pak, wah muridnya banyak, terus apa namanya, solid, jadi hakim, ya dimintain fatwa. Akhirnya Imam Syafi'i, wah saya disuruh pulang. Mungkin kalau saya jadi Imam Syafi'i, saya akan berkata gini, ibu saya masih hidup ya. Saya mungkin akan berkata gitu. Soalnya di awal kata ibunya, kita ketemu lagi di sorga. Akhirnya Imam Syafi'i pulang, muridnya ngumpulin Pak uang, dikasih emas, dikasih kuda, dikasih ini, banyak deh Pak. Pulang-pulang bawa harta yang banyak. Lah ini kan bentuk Allah meninggikan orang berilmu Pak. Dikasih emas, dikasih ini, dikasih macam-macam. Sampai beliau mau di Mekah. Nah kebiasaan orang zaman dulu, sebelum masuk kota, dia berhenti dulu di luar kota, sekitar jaraknya 5-7 kilo. Buat ngapain? Ngabarin ke keluarga kalau dia tuh udah dekat, biar siap-siap. Nah Imam Syafi'i berkemah dulu di luar Mekah, nyampein ke ibundanya kalau dia akan datang. Disuruhlah ajudan masuk ke Mekah, nyampein, ya bunda, anaknya udah mau masuk Mekah nih, udah nyampe di tempat ini. Bundanya nanya, dia bawa apa? Oh dia Masya Allah bawa emas, bawa ini katanya, punya onta banyak. Kata ibunya apa? Bilangin sama dia, saya nggak mau itu semua, saya cuma mau satu ilmu katanya. Suruh dia jualin, bagiin. Akhirnya dibagiin semua Pak, emasnya itunya semua dibagiin. Dan Imam Syafi'i masuk ke rumah, akhirnya cuma bawa kitabnya dia doang Pak. Kata ibunya, nah ini ya yang dia mau. Tuh bayangin Pak, orang berilmu ini padahal udah dikasih dunia sama Allah, yang nyamperin dia itu. Jadi di dunia juga dimuliakan. Selama memang dia punya ilmu, pasti Allah angkat derajatnya. Ibnu Malik Pak, Ibnu Malik yang gak dikenal orang, ternyata Allah angkat setelah dia wafat. Dan didoakan tiap detiknya didoakan rahimahullah. Kalau kita pikir berarti Ibnu Malik masuk surga apa neraka ya? Ya jawab aja sendirilah, tiap detiknya didoakan, ampuni dia ya Allah, rahmati dia. Kira-kira ke surga apa neraka? Kira-kira gitu. Imam Syafi'i itu Pak, yang susah payah begitu Pak. Sampai sekarang Imam Syafi'i namanya masih aja hidup Pak. Didoain rahimahullah, radhiyallahu anhu. Semoga Allah merahmati, semoga Allah meridhoinya. Ama jutaan orang dari waktu ke waktu. Kira-kira diampunin gak sama Allah itu? Kira-kira bahagia gak di akhiratnya? Itulah rahasia yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bukan hanya derajat, darajat. Gitu. Makanya motivasi umat Islam itu harusnya menuntut ilmu, belajar. Kita punya contoh tuh, hal-hal begitu. Imam Ibnu Hajar Asqalani juga Pak. Ibnu Hajar Asqalani itu dulu beliau yatim juga Pak.
Makanya kalau kita baca Pak sejarah-sejarah ulama, rata-rata mereka anak yatim Pak. Dan rata-rata mereka fakir, tapi oleh Allah ditinggikan derajatnya. Nggak sedikit juga yang mereka dari basic orang kaya, banyak juga Pak. Kemudian mereka nggak yatim banyak juga. Tapi ini yang apa namanya membuat kita takjub itu yang yatim fakir. Ibnu Hajar Asqalani Pak, yatim, miskin juga Pak, fakir. Rumahnya di Palestina. Asqalan, kita bisa lihat tuh Pak kalau di peta Google, Asqalan, Palestina. Itu dia disuruh ibundanya belajar ke Al-Azhar jalan kaki Pak, jalan kaki. Jadi nggak ada istilah mager zaman dulu Pak, belum ada. Jalan kaki ke Al-Azhar, udah aja dia fakir, yatim, di kelasnya paling, mohon maaf, paling bodoh, paling nggak bisa paham, paling susah hafal. Ya kan paling nggak kalau misalnya dia nggak terlalu pinter-pinter amat dari segi ekonomi dia adalah, maksudnya biar agak dipandang gitu. Ini mah udah dari ekonominya juga nggak ada, yatim juga belajar susah. Akhirnya apa? Dia putus asa Pak, putus asa. Katanya dia pulang aja lah ke rumahnya. Dia pulang jalan, pas sudah pulang jalan dia menemukan goa Pak, istirahat di Sinai. Itu bisa kita lihat peta goa di Sinai. Istirahat. Dia istirahat di dalam, ngadem, itu ada suara tik tik tik. Dia lihat ke dalam. Nah pas dia lihat ternyata ada bebatuan yang cekung karena tetesan air tuh. Batunya hitam. Kemudian dia lihat, kata dia, batu aja yang keras begini itu bisa takluk sama tetesan air. Batu padahal keras sekarang kan dalam goa. Itu takluk sama cuma tetesan air yang terus-menerus diteteskan. Akhirnya dia nggak jadi balik Pak ke rumahnya, balik lagi ke Al-Azhar belajar dan jadi ulama besar Pak, saya cerita. Dan dari teman-temannya yang hadir di kelas, dia yang paling berhasil Pak, punya kitab syarahan terhadap Sahih Bukhari namanya Fathul Bari, itu tebalnya 20 jilid Pak. Itu hasilnya Ibnu Hajar Asqalani. Terus punya kitab Nuzhatun Nazar, kitabnya banyak Pak, namanya disebutin sampai sekarang Pak, dipelajarin oleh orang-orang spesialis ahli hadis, spesialis ahli fikih, itu terkenal namanya Pak. Wah ini bagaimana coba Allah meninggikan derajat yang awalnya dari yatim, fakir, bodoh, tapi karena dia mau belajar diangkat derajat tinggi-tinggi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini makanya harus dilakukan. Jadi kalau kita tanya, berarti orang yang berilmu itu ditinggikan derajatnya di akhirat aja apa gimana? Enggak, bahkan di dunia dan di akhirat ditinggikan derajatnya. Itu dari kisah-kisah tadi udah nyata. Di dunia namanya hidup terus, di dunia namanya nggak pernah mati, di akhirat juga dapat balasannya. Nah itu soalan yang pertama Pak. Soalan yang kedua, tadi dari ayat Nabi Ibrahim dijadikan imam, kemudian kata Allah la yanalu ahdiz zalimin, ya janjiku itu nggak berlaku untuk orang yang zalim, gitu kan Pak. Tapi realitanya jadi imam banyak tuh yang zalim. Kita bilang begini, kalau Allah udah menggelari imam, Allah nggak mungkin menggelari seseorang imam kepada orang yang zalim Pak. Kalau dia zalim berarti dia bukan imam, gitu intinya. Dia nggak mungkin jadi diangkat oleh Allah menjadi imam, menjadi pemimpin sedangkan dia zalim. Makanya ayatnya banyak Allah yang mengancam orang-orang yang zalim. Artinya begini, Allah menyatakan yang Allah jadikan imam hanyalah orang-orang yang adil. Tapi kok banyak yang jadi pemimpin? Allah nggak nganggap mereka sebagai imam. Allah nggak nganggap mereka sebagai pemimpin yang Allah ridhoi. Jadi dimaksud ayat tadi lah pemimpin yang Allah ridhoi. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan bisa difahami. Pertama yang saya tangkap perbedaan antara Ibnu Taimiyah ya dengan Asy'ariyah bisa nggak dianalogikan dengan perbedaan mazahib arba'ah? Bisa dianalogikan seperti itu, cuman ada perbedaan jauh gitu. Kalau di dalam mazahib arba'ah itu perbedaannya dalam bidang furu'iyah fiqhiyah, masalah fikih. Kalau ini kan dalam masalah akidah. Dan satu, kita harus memahami dulu, kita tidak mengkafirkan orang apapun selama dia masih bersyahadat sama masih berakidah, masih menghadap kiblat. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri menyatakan la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Perhatikan ya Bapak, kami tidak mengkafirkan seorang pun yang masih ngadep kiblat. Masih ngadep kiblat itu apa? Dia masih sholat 5 waktu. Selama dia masih sholat 5 waktu dia bukan kafir. Memang ada perbedaan yang kita
tidak setujui, dan Imam Asy'ari sendiri menyatakan itu sebelum wafatnya. Kata Imam Asy'ari, perbedaan yang ada hanyalah perbedaan ibarat. Ibarat itu ungkapan. Mereka mau ngungkapin A dengan ungkapan lafaz yang begini, mereka mau ngungkapin B dengan lafaz yang begini. Jadi Imam Asy'ari sendiri menyatakan itu semuanya perbedaan ibarat. Ibarat itu ungkapan. Mereka mengungkapkan gini, mereka mengungkapkan begini. Jadi hanya perbedaan itu. Dan Imam Asy'ari sekali-kali tidak pernah mengkafirkan orang yang masih menghadap kiblat. Nah, ini satu. Kemudian ya, perbedaan antara Ibnu Taimiyah dengan Asy'ariyah secara umum, menurut saya masih bisa dianalogikan dengan perbedaan mazahib arba'ah. Walaupun perbedaannya walaupun agak jauh gitu. Kayak apa? Misalnya gini, Ibnu Taimiyah kan menyatakan kalau al-istiwa adalah istaqarra, istiqrar. Jadi ar-rahmanu alal arsistawa. Ar-rahman di atas aras beristiwa, bersemayam. Nah, di sini kita ya salafus saleh mengimani ayat ini, wajib, tidak boleh mengkufurinya. Siapa yang mengkufuri ayat ini ya dia kufur terhadap Quran. Kufur terhadap Quran ya dia keluar dari Islam. Kita mengimani. Cuman apa artian daripada istawa, beristiwa? Artiannya tuh apa? Artiannya adalah kalau salafus soleh menyatakan kita nggak tahu artinya, wallahu a'lam bishawab. Kata salafus soleh, kita mengimaninya tapi bersemayam di sini, wallahu a'lam. Nah, seiring berjalannya waktu, kadang-kadang orang itu suka bertasawur, menggambarkan yang sama dengan makhluk, bersemayam. Oh, dia duduk ya. Kalau duduk berarti kan sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak sama Allah dengan sesuatu. Nah, di sini oleh sebagian ulama Asy'ariyah ditakwilkan maknanya istawa, bersemayam di sini artinya menguasai, karena makhluk Allah yang paling besar adalah arsy. Ketika Allah menyatakan menguasai arsy, itu sebagai sindiran Allah telah menguasai seluruh alam semesta tanpa cacat sedikit pun. Nah, tetapi dalam takwil ini mereka yang mentakwilkan tidak menyatakan inilah makna aslinya, makna yang dimaksudnya, enggak, agar orang-orang enggak membayangkan sesuatu yang enggak benar terhadap Allah. Itu tujuannya. Makanya nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah ada metode namanya tafwid, menyerahkan makna, ada metode takwil tuh. Nanti nyambung yang kedua. Nah, kalau Imam Abul Hasan al-Asy'ari menyatakan dengan yang tafwid. Kita menyatakan beriman kepada Allah, bersemayam tanpa menyatakan makna, tapi ingat satu, tidak boleh Allah diserupakan dengan makhluknya. Tidak boleh Allah itu disamakan dengan makhluknya. Duduk itu sama dengan makhluknya. Nah, datanglah Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, makna istawa artinya istaqarra. Istaqarra itu apa? Menetap. Jadi pada hakikatnya Ibnu Taimiyah telah menafsirkan kata istawa, padahal salafus soleh diem. Jadi kalau dibilang Ibnu Taimiyah ini tidak menafsirkan makna istawa, tidak benar. Ibnu Taimiyah telah menafsirkan makna istawa, telah menafsirkan makna bersemayam dengan penafsiran menetap. Nah, kan menetap ini kalau kita katakan Allah menetap di atas arsy, menetap berarti sebelum arsy ini Allah di mana? Kan timbul pertanyaan. Menetap itu kan berarti bisa diartikan duduk. Nah, bisa seperti itu, menetap. Kan secara bahasa Bapak-bapak, coba deh cari di KBBI. KBBI aja, menetap itu apa? Artinya dia ada di satu tempat. Artinya dia ditopang oleh satu tempat. Kan begitu. Nah, ini yang terjadi oleh Ibnu Taimiyah. Maka timbul pertanyaan, kalau gitu sebelum Allah menciptakan arsy, Allah di mana dong? Berarti ada dong perpindahan dari sebelum arsy kepada arsy. Kan ini pertanyaan yang normal gitu. Normal. Itu pertanyaan yang nggak bisa ditolak. Nah, makanya Ibnu Taimiyah kemudian menyatakan adanya qidamul alam. Alam ini qadim, alam ini tidak berawal. Nah, jadi sama seperti falasifah.
Jadi kata Ibnu Taimiyah, sebelum alam ini ada alam ini. Sebelum alam itu ada alam, nggak ada awalnya. Kenapa? Karena untuk menyatakan tidak ada perpindahan bagi zat Allah. Jadi arsy itu ada sama Allah semenjak dulu kala dan nggak ada awalnya. Ibnu Taimiyah menyatakan begitu, Pak, dalam akidahnya. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafus Saleh menyatakan alam ini ada awalnya. Berawal dulu sebelum Allah menciptakan alam ini nggak ada. Hadisnya, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Dulu Allah ada dan nggak ada sesuatu pun yang bersama Allah. Berarti Allah sendirian sebelum ada arsy. Nah, berarti di sini letak perbedaan antara apa yang dikuatkan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari yaitu Asy'ariyah dengan Ibnu Taimiyah. Tapi perbedaan ini tidak menjadikan kita Ibnu Taimiyah kafir. Ibnu Taimiyah enggak, Ibnu Taimiyah itu orang alim, Pak. Orang berilmu, Pak. Itu Ibnu Taimiyah mempelajari ilmu bahkan waktu beliau di penjara, Pak. Itu gelap di penjara, tapi Ibnu Taimiyah masih bisa nulis. Ibnu Taimiyah masih bisa berfatwa. Ibnu Taimiyah masih bisa menelaah. Itu kehebatan Ibnu Taimiyah, Pak. Harus diakuin. Jadi ini adalah perbedaan antara kita dengan Ibnu Taimiyah, adalah perbedaan mengungkapkan makna yang ada di dalam Quran dan hadis. Kita tidak mengkafirkannya. Jadi bisa nggak dianalogikan kayak mazhab arba'ah? Intinya masih bisa dianalogikan begitu walaupun agak jauh. Kemudian ya, yang kedua, metode dalam Asy'ariyah ini kan dia takwil. Kalau yang Ibnu Taimiyah tadi seperti tekstual ya, gitu kan Pak ya. Nah, kita nyatakan seperti yang saya jelaskan tadi. Asy'ariyah salafus soleh itu metodenya tafwid. Jadi Imam Abul Hasan sendiri tafwid, Pak, menyerahkan makna sama Allah dengan catatan satu, tidak kita menyerupakan Allah dengan sesuatu pun dan tanpa menafsirkannya. Itu dua catatan penting. Tanpa menyerupakan sesuatu dengan Allah karena bertentangan laisa kamitslihi syai', dengan Allahus Somad, Allah yang Maha Somad, nggak butuh sesuatu pun. Dan yang kedua, kita tanpa menafsirkan. Jadi Ar-Rahman wal 'arsy istawa, kita beriman wallahu alam bisawab tanpa adanya kesamaan dengan makhluk. Dah cukup. Nggak tahu lagi kita gimana. Yang kedua, metode Asy'ariyah yang tadi takwil. Ya kalau kita nggak kuat berarti takwilin mana? Biar nyingkirin pemikiran kita. Nah jadi nggak benar kalau dibilang Asy'ariyah ini takwil doang. Tidak, Asy'ariyah sesuai mazhab salafus saleh ada tafwid. Cuman tafwidnya yang bagaimana? Kalau tafwidnya yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah itu tafwid dengan nafsirin. Tadi istiwa artinya istaqarra. Makanya ada sebagian ulama menyatakan Ibnu Taimiyah nyinggung-nyinggung, deket-deket, nyerempet-nyerempet ke arah tajsim. Tajsim itu seakan menjadikan Allah jasmani. Jadi menetap, turun. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam. Kata Ibnu Taimiyah, turun ya turun. Katanya turun, pokoknya zatnya emang turun. Menyatakan begitu. Nah itu kan zaman Ibnu Taimiyah sains belum sehebat sekarang. Coba kalau diuji dengan sains sekarang, sepertiga malam Allah benar-benar dengan zatnya turun ke langit dunia. Lantas sepertiga malam tuh ada di seluruh bagian dunia, muter aja terus. Berarti bagaimana, kapan naiknya? Kan mentok-mentoknya nanti kamu jangan bertanya begitu. Itu artinya bid'ah. Pertanyaan itu kan mentoknya begitu jadinya. Jadinya ibaratnya ngasih masalah tapi nggak bisa mecahin. Nah, ngasih solusi malah nimbuin masalah jadi nggak bisa mecahin. Kata Imam Abul Hasan dalam mazhab Asy'ariyah, turun wallahu alam bisawab maknanya. Yang jelas Allah tidak menyerupai makhluknya. Atau metode keduanya, turun di sini rahmatnya. Jadi pada sepertiga malam rahmat Allah yang lebih besar yang dikhususkan turun pada sepertiga malam, kan beres, nggak ada masalah. Nah makanya ada sebagian dari mereka nanti yang kekeh bumi itu datar, Pak, karena ya untuk mengekehkan ini. Makanya ada sebagian mereka bahkan nulis kitabnya bumi itu ya datar, siapa yang nggak mengimaninya kafir. Jadi kan jadi masalah besar, Pak. Kenapa? Karena untuk memaksa bagaimana caranya memang Allah turun, benar-benar turun gitu. Nah inilah, jadi kalau dibilang Asy'ariyah ini dengan kias, dengan Ibnu Taimiyah dengan tafwid, tidak juga. Kita juga punya tafwid. Kemudian ya, apakah mereka menolak kias?
dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah Pak bedakan antara masalah akidah dengan masalah fikih. Ibnu Taimiyah Pak dalam masalah fikih dipakai Pak, dipakai. Masalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas ini lebih kepada masalah fikih Pak. Dalam fikih Ibnu Taimiyah dipakai Pak. Buktinya di Mesir Pak, di Al-Azhar itu ditanya mereka tentang masalah talak cerai. Jadi kalau kita menceraikan istri kita, kamu cerai. Itu cerainya 1 kali atau 3 kali? Mazhab yang 4 itu menyatakan 3 kali Pak. Dia nggak boleh nikah lagi, rujuk lagi nggak boleh sampai dia nikah sama orang lain dan berjimak. Tapi Ibnu Taimiyah menyatakan enggak, itu talaknya baru sekali. Dan yang dipakai oleh Mesir, oleh Al-Azhar adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah dalam hal fikih masih bisa dipakai. Dan emang ada beberapa yang menunjukkan kehebatan Ibnu Taimiyah. Banyak Pak, kita harus akui Ibnu Taimiyah itu cerdas Pak, pinter, berilmu, wawasannya luas. Nah tapi dalam ilmu akidah namanya juga manusia Pak. Manusia itu nggak ada yang sempurna semuanya. Bahkan Imam Syafi'i juga, sekelas Imam Syafi'i juga nggak sempurna. Ya begitu Ibnu Taimiyah bahasanya jatuhnya di akidah ini yang tidak disetujui. Jadi kita menyatakan sebenarnya Ibnu Taimiyah nggak menolak namanya ijma dan qiyas. Apalagi dalam hal fikih nggak ada. Makanya ada yang orang bilang kita kembali ke Quran dan Sunnah. Seakan-akan mereka menyatakan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah nggak pernah menolak ijma dan qiyas. Mereka menyerang tasawuf, pakainya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah nggak pernah menolak tasawuf. Yang Ibnu Taimiyah tolak adalah orang yang ngaku-ngaku tasawuf. Dan zaman sekarang bukan main Pak, banyaknya bukan main Pak. Ngaku mursyid, ngaku ahli tasawuf, tapi kerjaannya kayak orang malas, pengennya dihormatin, sampai sujud-sujud. Nah ini yang dikritik, bahkan Syekh Ramadan Al-Buti aja ngeritik Pak. Ngeritik ini Pak. Ibnu Taimiyah ngeritik itu, dan Ibnu Taimiyah memuji ahli tasawuf yang benar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dipuji, Al-Imamul Qushairi dipuji, Junaid Al-Baghdadi dipuji dalam kitabnya. Yang Ibnu Taimiyah nggak setuju adalah tasawuf-tasawuf yang menyimpang. Jadi kesimpulannya Ibnu Taimiyah dalam fikih bisa dipakai, dalam tasawuf Ibnu Taimiyah bisa dipakai, dalam akidah kita di sini tidak bisa pakai Ibnu Taimiyah. Jadi itu Pak Ibnu Taimiyah. Kemudian ya yang tadi syiar mereka Quran dan hadis, kita tanyakan apa yang dimaksud dengan Quran dan hadis. Kita kembali, kalau dimaksudkan adalah cukupkan kita Quran dan hadis aja, mereka menunjukkan kebodohan. Kenapa? Satu, Muaz bin Jabal dulu diutus ke Yaman. Kata Nabi, "Wahai Muaz, diutus ke Yaman." Ditanya oleh Nabi, dites dulu Pak. Apa kata Nabi? Kata Nabi, kamu di Yaman mau berhukum, menjadi hakim, pakai apa sumber hukumnya? Kata Muaz bin Jabal, bi kitabillah, dengan kitab Allah. Rasulullah langsung ngomong, fa in lam tajid, kalau kamu nggak nemuin hukum di dalam kitab Allah gimana? Tuh, jelas Pak redaksinya. Kalau kamu nggak nemuin apa yang ada di dalam kitab Allah, kata Muaz bin Jabal apa? Fa bi sunnati rasulihi, maka saya akan berhukum, nyari hukum dari sunnah Rasulnya. Rasulullah nanya lagi, fa in lam tajid, kalau kamu nggak nemuin juga di dalam hadis teksnya, ayo gimana? Kata Muaz bin Jabal, ajtahidu ra'yi, saya akan berijtihad, saya akan berfikir. Kemudian apa kata Rasulullah? Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulihi lima yuhibbuhu wa yardah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulnya. Jadi kan tadi dibilang di Quran nggak ada, lari ke hadis, hadis nggak ada, lari ke ijtihad. Berarti ada yang namanya qiyas dari zaman Nabi juga ada juga yang namanya ijma dari zaman Nabi. Nah kalau mereka sekarang syiarnya misalnya Quran hadis, udah yang lain-lain gak usah dipakai, berarti dia bodoh. Satu. Yang kedua, tanya balik, kamu langsung merujuk ke Quran hadis, kamu punya skill bahasa Arab nggak? Udah boro-boro bahasa Arab Pak, tajwidnya aja nggak bisa. Terus gimana caranya? Dari terjemahan, bahasa Arab itu ibarat lautan samudra luas. Bahasa Indonesia itu ibaratkan gelas kecil. Coba dituangin samudra ke dalam gelas kecil, mustahil. Jadi nggak bisa kita dari terjemahan. Contoh aja di dalam ayat wudu, wamsahu biruusikum, usaplah kepalamu. Bi itu kan ada bi. Kalau di terjemahan, coba Pak cari di surat Al-Maidah, usaplah kepalamu. Udah. Kalau di dalam bahasa Arab ada ba-nya tuh Pak, biruusikum, ba-nya Pak, bi. Dalam bahasa Arab itu ba bisa berarti setengah. Jadi usaplah setengah kepalamu. Kata Imam Syafi'i, maka
kita cukup ngusap setengah. Karena setengah sebagian rambut juga bagian kepala, maka sah buat begini. Timbullah mazhab Syafi'i. Kata Imam Abu Hanifah, wamsahu birusikum, baknya di sini megang. Jadi usaplah dengan memegang kepala. Kepala itu dari mana? Dari sini sampai ke belakang sini, berarti usap seluruhnya. Kan jadi mazhab fikih. Itu dari bahasa Arab. Lah, antum yang menyatakan begitu, bekalnya apa? Pertanyaannya. Bahasa nggak bisa, tajwid boro-boro, langsung mau menyatakan, yuk kita kembali ke Quran Sunnah. Dari mana? Oh, dari guru saya nih, Syekh Fulan dari Saudi. Pertanyaannya, Syekh antum dengan Imam Syafi'i, mana yang lebih dekat sama sunnah? Pertanyaannya. Imam Syafi'i dekat sama masa Rasulullah, hafiz Quran, hafiz sunnah, diakuin ulama. Syekh kamu itu yang dari Saudi itu diakuin siapa? Keilmuannya gimana? Secara logik kita pikir, Syekh kamu yang dari Saudi dengan Imam Syafi'i, mana yang lebih ini keilmuannya? Wah, jelas. Orang yang berpikir ya Imam Syafi'i. Berarti kalau kita kembali ke Quran Sunnah, diartikan kita cuma menelisik teksnya tanpa yang lain, itu adalah kebodohan. Dan inilah sumber perpecahan umat Islam. Satu lagi Pak, harus diketahui Pak, ya ada mode pemikiran Ibnu Taimiyah yang dalam akidah Pak ya, bukan dalam fikih dan tasawuf, yang bisa berujung kepada terorisme. Walaupun ini tergantung kepada orang yang membacanya juga. Dan Ibnu Taimiyah mungkin gak masuk maksudnya begitu. Apa? Pembagian tauhid ketiga, uluhiyat, rububiyat, asma wa sifat. Kata Ibnu Taimiyah, tauhid itu tiga, rububiyat, ilahiyat, rububiyat, asma wa sifat. Pertanyaan saya, ada nggak sahabat Rasulullah, salafus soleh, yang membagi tauhid ke dalam tiga ini dengan istilah ini? Saya tantang semuanya dari para ulamanya untuk mendatangkan itu dengan istilah tiga ini. Jadi pembagian tauhid ke dalam tiga itu adalah bid'ah. Nah, bagaimana Ibnu Taimiyah membid'ahkan yang lain sementara dia kok boleh berbuat bid'ah? Kan pertanyaan seperti itu. Apa arti dari tauhid uluhiyah? Uluhiyah, kita mentauhidkan Allah sebagai Tuhan. Rububiyah, kita mentauhidkan Allah sebagai pengatur alam semesta. Asma wa sifat, kita meyakini mentauhidkan Allah, nama dan sifatnya hanya bagi Allah. Nah, di situ kata Ibnu Taimiyah, boleh jadi ada orang yang bertauhid kepada Allah sebagai Tuhan, tapi dia nggak bertauhid kepada Allah sebagai rububiyah. Kata Ibnu Taimiyah begitu. Seperti orang yang ada di dalam orang Quraisy dulu, mereka mengimani Allah Tuhan, tapi mereka mengimani juga Lata dan Uzza, maka mereka nggak beriman. Sekilas sih kayak oh ya juga ya, tapi coba deh tarik Pak, tarik ke permasalahan kaum muslimin. Kaum muslimin berarti yang mereka beristighosah, ya mereka yakin Allah ini Tuhan, tapi mereka beristighosah dengan wasilah ya Allah Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kabulkanlah hajatku. Dengan wasilah ya, bukan minta ke Syekh Abdul Qadir, tapi dengan nama Syekh Abdul Qadir misalkan, atau dengan keagungan Nabi Muhammad, kabulkanlah doa kami. Nah, berarti dari pembagian ini seakan-akan orang yang muslim itu bertauhid uluhiyah tapi nggak bertauhid rububiyah. Artinya dia muslim dari satu sisi dan dia kafir dari satu sisi. Dan di sisi lain orang kafir itu ya menurut sebagian mereka yang memahami teks Ibnu Taimiyah harus diperangi. Timbullah pengeboman, ngebom makam sini, ngebom makam sini, ngebom makam sini, ngebom makam sini. Akhirnya berantakan umat Islam. Makanya para ulama menyatakan pembagian tauhid ke dalam tiga itu menjadi sumber perpecahan dan peperangan kaum muslimin. Itu yang harus kita ketahui. Tapi inti kesimpulan akhir dari saya Pak, ya biar bagaimanapun juga itu kita tidak mengkafirkan siapapun orang yang masih bersyahadat dan menghadap kiblat. Yang kedua, Ibnu Taimiyah juga merupakan seorang ulama, tetapi ada beberapa yang tidak bisa kita terima dalam bidang akidah. Dalam bidang fikih dan tasawuf itu Ibnu Taimiyah banyak diterima. Itu saja kesimpulannya Pak. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa jadi pencerahan buat kita. Wa minallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.